Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin kembali berbagi, membahas mengenai khalifah atau khilafah, yang sebetulnya hal ini tidak jauh berbeda dengan konsep imamah dalam konteks orang-orang faham Syiah. Sementara khilafah yang hari ini itu kebanyakan memang diperjuangkan oleh orang-orang Khawarij. Bagaimana Khawarij ini bisa muncul? Silakan, mungkin teman-teman sekalian bisa membaca atau melihat konten-konten lainnya di berbagai macam bentuk tayangan. Teman-teman sekalian, ada muncul pertanyaan, apakah khalifah atau khilafah ini ada dalam ajaran Islam? Maka saya jawab tegas, ada. Khilafah atau kepemimpinan sebagaimana imamah, kepemimpinan dalam konsep Syiah, ini merupakan bagian dari ajaran Islam di dalam fikih siasah. Artinya adalah kepemimpinan. Al-khilafah, khalafa yakhlufu khilafatan fahuwa khalifatun. Ini bermakna kepemimpinan. Para ulama menafsirkan selain kepemimpinan, makna ini adalah pengganti. Maksudnya manusia ini dahulunya adalah pengganti makhluk sebelumnya, dan atau kita dalam generasi per generasi ini merupakan pengganti, atau khalifah dalam arti lainnya adalah pemimpin. Dan yang harus kita pahami adalah bahwasanya konsep khilafah ini sebenarnya hampir setali tiga uang dengan konsep imamah. Nah, ini merupakan salah satu pertarungan pemikiran. Sementara yang hari ini, khilafah yang hari ini ditawarkan oleh kelompok-kelompok teroris, misalnya dari Taliban, itu mengusung khilafah, kepemimpinan ala mereka yang mengatasnamakan daulah Islamiyah, negara Islam. Begitu juga yang pernah ditawarkan oleh ISIS, Islamic State, Irak, Syria. Kemudian ada lagi Boko Haram, ada lagi Jabhat Nusra, ada lagi Jamaah Ansarut Tauhid, Jamaah Daulah Islamiyah, dan sebagainya, termasuk yang diusung oleh Hizbut Tahrir. Dan hari ini kita mendengar yang setelah lama tiarap, entah kenapa ada aba-aba kok muncul begitu ya, dari Khilafatul Muslimin. Apakah ini karena jelang konsultasi? Wallahu alam, bisa jadi begitu loh. Ini sebuah daya kritis kita terhadap sebuah kejadian. Artinya bisa jadi mereka itu ada yang menderijeni begitu loh ya. Nah, pemahaman khilafah versi mereka ini, versi orang-orang yang ingin mendirikan khilafah, itu cuma satu, mengganti sistem. Sistem apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingat sahabat-sahabat sekalian, dalam teori siasah, pembentukan sebuah negara, sekali lagi saya tegaskan, tidak ada aturan bakunya. Boleh model pemerintahan kerajaan, boleh modelnya atau monarki, boleh modelnya adalah demokrasi parlementer, model syuro, model seperti Indonesia ini, model ada majelis musyawarah rakyat, dan ini paling dipandang paling ideal oleh para ulama, yang hari ini banyak dipakai oleh negara-negara Islam yang berbentuk republik, maupun mix dari itu, campuran dari itu. Silakan saja, tidak ada aturan baku. Berbeda dengan para pemimpi begitu ya, para pemimpi khilafah ini, mereka masing-masing punya konsep. Antara Hizbut Tahrir dengan Khilafatul Muslimin ini saling berebut benar khilafah. Dengan Boko Haram, dengan ISIS ini berbeda, jangan dipandang sama mereka itu. Dan dalam konsep mereka, negara wajib berdasarkan agama atau ingin mendirikan daulah Islamiyah. Untuk itu, mereka bahkan menghalalkan segala cara. Misal di dalam kitab-kitab mereka yang banyak dikaji di kalangan para kaum irhabi ini yang ingin meruntuhkan negara apapun atas nama daulah Islamiyah, yang hasilnya bisa kita lihat di Timur Tengah hari ini begitu ya. Itu misalnya dalam kitab Mu'allim fil Thariq, ini karangan Sayyid Qutb. Kemudian Al-Wara wal Bara, ini karangan Aiman Az-Zawahiri. Ini mengerikan sekali. Barang siapa yang tidak sepaham dengan mereka atas nama pendirian negara Islam, versi mereka sekali lagi, karena antara Hizbut Tahrir, antara Jabhat Nusra, antara Taliban, antara
Jamaah Ansarut Tauhid dengan misal negara Islam Indonesia atau dengan Khilafatul Muslimin, ini mereka berbeda-beda. Khilafahnya merasa mengklaim paling khilafah gitu loh. Mengklaim khalifahnya masing-masing gitu. Dalam kitab ini, kitab pedoman pendirian khilafah ini, khilafah model kaum Irhabi ini, seperti Mu'allim Fit Thoriq atau kita Al-Wara Bal-Barok tadi itu sampai dibenarkan untuk saling membunuh orang-orang yang tidak sepaham, walaupun muslim. Saya tegaskan, walaupun sesama muslim. Saya tidak mengada-ada, silahkan lihat apa yang terjadi di Timur Tengah hari ini. Perkara itu kemudian ada anasir lain di luar negara Timur Tengah yang ikut campur mengacak-acak mereka, tapi setidaknya pemahaman khilafah ini dijadikan dasar untuk menghancurkan sebuah negara, Irak, Afghanistan, Suriah, dan lain sebagainya, Yaman dan sebagainya. Nah, mereka itu sampai mengkafirkan sesama Islam dan memperbolehkan membunuh, menjual, menjadikan budak sesama muslim dan muslimah, memutilasi. Di dalam kitab-kitab itu diterangkan. Dan bahkan bunuh diri itu diperkenankan. Mengkafirkan, membunuh, memutilasi, bunuh diri itu dijadikan sebagai amaliyah mereka, dianggap sebagai sebuah amaliyah, sebuah perbuatan jihad. Ini berbahaya, jelas berbahaya. Maka khilafah itu memang bagian Islam, tapi khilafah yang dipahami oleh orang-orang ini, kelompok-kelompok ini merupakan penyimpangan maksud dari kepemimpinan, maksud kenegaraan yang dimaksud di dalam hadis dan Quran. Mereka menafsirkan secara keliru untuk kepentingan kelompok mereka sendiri, untuk meruntuhkan sebuah negara. Untuk meruntuhkan sebuah negara yang sudah dibangun dengan darah dan air mata selama ini. Maka silakan saja. Bagi saya mungkin benar negara ini negara demokrasi, berpendapat bebas. Tapi menurut saya kebebasan yang bertujuan untuk membungkam kebebasan yang lebih benar, kebebasan yang lebih mapan, kebebasan yang sudah teruji sebagai negara kesatuan Republik Indonesia ini, bagi saya itu merupakan tindakan bunuh diri dan tindakan yang sangat bodoh sekali. Karena taruhannya bukan hanya keutuhan negara, tetapi juga keselamatan seluruh warga negaranya. Indonesia dengan didirikan oleh para ulama tidak memilih daulah Islamiyah sebagaimana yang dipilihkan oleh negara-negara yang gagal hari ini di Timur Tengah sana atas nama khilafah. Tetapi Indonesia atas nama Negara Kesatuan Republik Indonesia secara fikih siasah itu memilih sebagai Darussalam, negara kebangsaan. Karena tidak ada sejarahnya negara yang didirikan atas nama agama itu bisa langgeng dan bisa mensejahterakan warga negaranya. Karena selalu akan ada tirani di dalamnya, akan muncul fasisme di dalamnya, akan muncul dominasi sepihak di dalamnya. Dan ini sangat berbahaya. Pertaruhannya sekali keutuhan bangsa. Maka haram hukumnya kita diam. Haram hukumnya kita diam. Wajib melawan dengan apapun yang kalian punya. Kalau kalian tidak bisa memiliki kemampuan, pahami dulu. Kemudian berjuang dengan apapun untuk melawan mereka, menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan pernah takut. Anda takut pun akan dihabisi. Lebih baik berani saja gitu. Ya. Jadi ini peringatan untuk seluruh teman-teman sekalian. Hati-hati, jangan abaikan yang begini. Korupsi itu musuh rakyat. Kemudian kejahatan kriminalitas itu musuh rakyat. Dan kejahatannya itu tidak kalah berbahayanya dengan terorisme, radikalisme, dan ganti sistem sebagai tagline mereka. Mengganti negara kesatuan Republik Indonesia, mengganti negara kesatuan Republik Indonesia dengan khilafah ala kelompok tertentu. Mereka tidak bisa dibiarkan. Jangan tunggu ada kejadian baru keluar regulasi. Khilafah dengan segala kemasannya, khilafah dengan segala baju organisasinya yang ditafsirkan secara ngawur, secara sepihak, secara tendensius, secara sektarian, ini sekali lagi berbahaya bagi Republik ini. Diam, Anda berarti sama saja mengamini ide-ide mereka. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga ini semua bisa memberikan sedikit manfaat, memberikan sedikit pencerahan bagi sahabat semua.
Kalau bukan kita yang menjaga negara ini, siapa lagi? Ingat, kewajiban menjaga negara ini adalah kewajiban seluruh warga negara, bukan hanya aparat, bukan hanya pemerintah, bukan, tapi kita semua. Karena apabila negara ini aman, kita juga semua yang akan merasakannya, kita semua yang bisa membangun. Ingat, al-amanu qoblal iman, keamanan itu harus ada sebelum keimanan. Apa artinya? Kita seperti orang-orang di Timur Tengah sana yang bersikeras mendirikan negara Islam, tapi untuk sholat saja mereka di bawah ketakutan, di bawah bom. Apa artinya keimanan yang klaim kebenaran tunggal yang kemudian bertentangan dengan kebenaran-kebenaran yang lain? Maka pintu diskusi harus selalu dibuka, tetapi ingat, pelanggaran itu atau pemberontakan atau bughod kepada negara kesatuan Republik sebagai Darussalam ini tidak bisa dibenarkan sampai kapan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.